Selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Safira Firdaus Nur Hadian, NPM 120 dari grup D tutor 22. Dan pada hari ini saya akan mencoba untuk mempraktikkan dan juga menjelaskan mengenai breastfeeding counseling. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah perkenalan terlebih dahulu, tujuannya untuk mendekatkan antara dokter dan juga ibu, dimana kita bisa menyapa ibunya terlebih dahulu. Misalnya seperti, selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Safira, saya adalah dokter yang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Boleh tahu namanya Ibu siapa? Kemudian juga kita bisa menanyakan nama anaknya siapa, apakah anaknya laki-laki atau perempuan, kemudian usianya berapa bulan atau berapa hari, dan juga anak berapa. Kemudian setelah itu kita juga bisa menanyakan, baik Bu, apakah ada keluhan selama menyusui. Kemudian apabila ada, mungkin masalahnya itu adalah di bagian breastfeedingnya. Selanjutnya itu adalah langkah kita memberikan bantuan kepada ibunya. Namun sebelum itu kita harus melakukan informasi terlebih dahulu bahwa misalnya saya akan memberi bantuan kepada ibu agar nantinya ibu bisa menyusui anaknya itu dengan lancar dan juga nyaman. Kemudian setelah itu kita juga bisa memberitahu ke ibunya bahwa ketika menyusui kita harus memastikan posisi ibunya itu nyaman terlebih dahulu, bisa dengan cara duduk, kemudian punggungnya diberikan bantalan, kemudian juga kita harus memastikan kakinya itu tidak menggantung agar tidak pegal. Kemudian kita anggapkan bahwa ini adalah bayinya. Kita harus memposisikan kepala badan bayi itu lurus, dapat dilihat telinga dan bahunya itu dalam satu garis. Kemudian setelah itu kepala dan badan harus tersangga dengan baik. Apabila bayinya terlalu kecil, sebaiknya disangga dengan kaki. Kemudian kita hadapkan bayi ke bagian ibu dan melekat pada dada ibu. Kita anggapkan bahwa ini adalah kedua payudara ibunya. Kemudian setelah itu kita bisa mendekatkan wajah bayi ke payudara dan hidung mengarah ke puting. Hidungnya mengarah ke puting. Kemudian setelah itu kita bisa sangga ibunya, kita bisa menginformasikan ibunya untuk menyangga bagian bawah payudara itu disangga dengan 4 jari dan bagian atas itu disangga dengan jempol. Jadi seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita bisa setuhkan puting di bagian atas bibir berulang-ulang hingga nantinya mulut bayi itu akan membuka lebar dan segera memasukkan payudara dengan tetap mengarahkan puting ke arah langit-langit dari mulut bayi. Nah, untuk apabila sudah benar, itu tandanya mulut bayi itu telah membuka lebar, kemudian bagian areola bagian atas itu lebih banyak terlihat dibandingkan yang bawah, kemudian bibir bawah bayi itu membuka keluar dan dagu bayi itu nantinya akan menempel kepada payudaranya. Kemudian setelah itu kita bisa menanyakan kepada ibunya apakah menyusuinya itu sudah nyaman, apa yang dirasakan sekarang, seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa sambil bayi yang menyusui juga, kita bisa menginformasikan kepada ibu bahwa manfaat dari ASI ini sangat banyak, mulai dari nutrisi untuk bayi, kemudian ikatan antara bayi dan ibu, kemudian juga kita bisa memberikan kekebalan tubuh untuk bayi, dan juga ASI itu sebagai alat kontrasepsi alami. Namun kalau misalnya diganti susu formula, itu bisa saja mengganggu saluran pencernaan dari bayi dan juga bisa meningkatkan resiko infeksi dari bayinya. Maka dari itu kita juga harus bilang kepada ibunya anjuran ketika menyusui itu secara eksklusif hingga usia 6 bulan, lalu diberikan makanan pendamping ASI saat bayinya sudah berusia 6 bulan atau 6 bulan ke atas. Kemudian kita juga bisa memberitahu ibu bahwa ibu ini dapat menyusui setiap 2-3 jam. Dan bila air susunya sedikit, itu bisa dirangsang dengan minta bantuan keluarga untuk memijat bagian punggungnya. Kemudian bisa juga ASI ibu disimpan dalam lemari es. Jadi ASInya itu dikeluarkan terlebih dahulu, bisa dengan menggunakan alat pompa. Kemudian nantinya disimpan di wadah-wadah
plastik dan nantinya akan bisa disimpan ke dalam freezer atau lemari es. Kemudian jangan lupa untuk menanyakan apakah ibunya sudah mengerti. Apabila sudah mengerti, semoga ibu dan bayinya sehat selalu ya. Terima kasih ibu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih dokter dan teman-teman. Mohon koreksinya. Terima kasih.